Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. Babinsa. Senin lagi malam Selasa. Cakep. Balik lagi di Babin Yeay. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Babinsa. Kali ini kita masuk di episode ke-6 ya, betul. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Bukan kedatangan ya, kita mengundang. Iya, mengundang. Kita mengundang ya narasumber yang beliau ini terkenal ya di kalangan MM ya. Ada pejabat nih, terus dosen, family man, drummer. Waduh. Fotografer juga nih. Langsung saja kita sambut Pak Rocky. Yeay. Heboh. Oke, hari ini Iya. kita mau bincang-bincang nih sama Pak Rocky nih ya Pak ya. Ya. Terus kita akan ngomongin kurang lebih seputar MM lah ya sama kehidupan Pak Rocky. Mohon maaf nih Pak, nyinggung-nyinggung dikit lah ya. Oke, sebelumnya apa kabar nih Pak Rocky nih? Alhamdulillah baik. Tadi kemarin habis ikut acara QS ranking itu di Jakarta dari Senin sampai Kamis. Kita lihat gimana posisi UGM di antara Asia Pasifik gitu ya. Terus kemarin pulang Kamis, terus tadi pagi ngajar, sekarang di sini sama teman-teman. Oke, ada update apa nih Pak tentang QS rankingnya? Ya makin kompetitif ya kalau kita bicara. Kan sekarang kita ranking di MBA-nya, Global MBA kita di 72 untuk entrepreneurship and alumni outcomes gitu ya. Tapi di sisi lain, di aspek-aspek yang lain kita perlu perbaikan juga, dan makin banyak business school yang ikut di rankingan ini. Jadi ya kompetisi makin gede, dan ini jadi akan tantangan besar bagi MM sih untuk ke depan gitu. Improve ya. Oke, siap-siap. Kita doakan yang terbaik ya untuk Iya. MM ya. Kemarin nih, kami kan dari panitia Art Night nih Pak ya. Kemarin kan Pak Rocky tampil nih Pak. Ya. Gimana sih Pak kesan-kesannya kemarin? Ini mungkin the first time since kapan ya? Lama banget nggak manggung gitu ya, ngerasain manggung. Mungkin terakhir kuliah mungkin gitu ya. Jadi Udah lama banget Pak. Keren kemarin. saya suka main drum, terus kebetulan ya gara-gara pandemi kemarin kan, terus ngapain ya gitu kan, terus coba beli drum elektrik gitu, terus coba mainin, kok seru gitu kan, terus buat beberapa klip gitu, terus diajakin sama teman-teman AEC itu, ya Pak tampil gitu kan, saya bilang ya boleh deh, tapi saya jadi additional aja, teman-teman yang bandnya saya mungkin bisa. Terus saya kemarin latihan sekali di Rabu malam nih. Saya latihan langsung udah sampai hari Sabtu malam itu, ya udah gitu, terjadilah gitu. Sekali latihan ya Pak ya. Aduh, minder saya. Latihan doang. Oke, kalau kita lihat nih di CV-nya Pak Rocky nih, S1 di UGM, S2 di Swedia, S3 di Luxembourg. Ini lulusan luar-luar ini ya. So, shall we continue in English, Pak? Iya, enggak Pak. Bercanda. Yang pusing apa tadi? Dikat. Oke, kita pengen denger nih Pak. Ya. Ini kan Pak Rocky ya. Namanya unik nih kalau untuk orang-orang Indonesia ya. Dan awalnya sih kan kalau dengar Rocky itu kan wah keras, Rocky Balboa atau kan, Iya. tinju. Benar. Tapi kalau udah lihat Bapak nih kayak nggak Rocky amat nih Pak. Ya. Ini menarik. Dulu waktu saya di Luxembourg ya kan, waktu itu baru awal-awal, jadi kan saya dengan keluarga ke Lux untuk settling down di sana. Terus karena harus cari tempat kan, kita nyewa Airbnb dulu gitu kan, ya harus cari tempat untuk apartemen gitu kan. Nah, akhirnya kita kontakkan sama satu agensi untuk cari apartemen, terus dapat tuh akhirnya, terus ketemu dengan dia bilang, wih Rocky kamu tuh ya, ternyata kamu tuh kayak gini loh orangnya gitu kan. Waktu dengan namamu tak kira orangnya gede, mungkin Afrika gitu ya. Ternyata setelah ketemu orangnya kecil gitu kan, gini langsung wah aku tertipu nih gitu. Jadi itu menarik saya bikin ceritanya gitu. Dan sedikit sejarah, emang kebetulan saya lahir di Amerika ya, di Colorado, di sana ada pegunungan Rocky. Terus mungkin bapak ibu waktu itu pengen udah kasih nama yang mengingatkan pada tanah kelahiran gitu kan, udah kasih nama Rocky gitu. Makanya Adiguna mungkin dia maksudnya berarti dalam dunia gitu. Semoga ya. Amin. Menjalankan misi orang tua. Jadi terjadilah nama Rocky Adiguna itu. Oke. Jadi
Jadi sejarahnya dari Rocky Mountain ya. Oke Pak Rocky, kami pengen tanya nih. Kalau di akademik kan oke lah, mungkin kita nggak usah mempertanyakan tentang hal itu ya. Kita lebih ingin mengulik tentang hobi dan interest Pak Rocky di luar akademik Pak. Sure. Ya saya sejak kuliah saya suka fotografi, videografi. Jadi dari dulu saya suka ya. Jadi tahulah teknik-teknik gini ya. Dan jujur kalau mau suruh milih saya suka nih mau nerusin teknik-teknik ya. Gitu. Terus sempat juga bikin kayak biro desain kayak advertising agency gitu dengan teman ada kolaborator namanya Yugoris Riwan. Dia sekarang juga kita pernah joinan bareng bikin ad agency gitu. Terus ketika sampai S2 sempat juga saya register usahanya di Swedia waktu itu. Udah kita collab ya antara dua negara gitu kan, udah dapet project beberapa. Terus sampai ke S3 waktu itu milih pilihannya ada dua. Saya mau lanjut S3 atau lanjutin bisnis gitu waktu itu. Saya pikir kalau S3 mungkin kesempatan cuma ini. Jadi kalau bisnis mungkin one day ya saya bisa kembali lagi nyoba ngulik kayak gini bisa gitu kan. Terus saya bilang ke Yugo waktu itu partner saya kayaknya kita perlu split nih gitu kan. Terus ya udah kita split, saya fokus ke S3, dia bikin biro sendiri gitu ya. Sekarang masih jalan juga di animasi di 3D gitu. Jadi di aspek video, fotografi saya suka. Aspek lain baca juga suka, baca kan buku-buku agak filosofis gitu ya, berat-berat gitu lah. Fiksi gitu Pak. Fiksi awalnya baca tapi ke belakang ini lebih banyak ke filosofi gitu. Terus musik ya saya pernah nyoba gitar, drum, bass gitu ya, tapi akhirnya lebih cocok di drumnya untuk passionnya di drum gitu. Gitu. Oke, banyak banget ya. Sampai bingung, multi talent sekali ini dosen kita. Oke, monggo Pak Vita. Nah, kayaknya anak-anak IM itu agak kepo sedikit nih. Kalau boleh di-spill kalau kesibukan BOD itu BOD, biasanya Oke. aja. Saya kan jadi BOD sejak awal tahun ini ya, jadi 2022. Sebelumnya Pak Bayu kemudian ke dekanat, terus dari itu dari departemen mempercayakan kepada saya gitu. Jujur ini agak nggak biasa ya sih. Kalau kita lihat secara sejarah MM itu biasanya diampu oleh pejabat-pejabat tinggi lah, senior gitu. Kemudian ini saya di sini jujur awalnya sempat ada penyesuaian juga tentang MM. Karena sebelumnya saya di laboratorium manajemen, tapi kalau riset di MM ini sangat berbeda. Dari sana saya belajar BOD, dia macam-macam sih tanggung jawabnya ya. Kita punya aset ini kan, di MM punya aset, kita punya sumber daya manusia, kita punya mahasiswa, punya alumni, punya partner dari industri. Jadi saya dan Pak Amin kemudian harus bagi tugas untuk melayani mereka semua. Gitu. Dan akhirnya ya komitmen waktu kita harus full ya ke sana gitu. Mereka juga membutuhkan kita dan kita ingin menunjukkan bahwa kita support mereka gitu. Jadi kesehariannya adalah yaitu stakeholder management akhirnya gitu, untuk semuanya. Siap. Terus balik lagi ditarik ke belakang nih. Gimana sih awal Bapak tuh bisa termotivasi buat jadi dosen gitu Pak? Oke, dosen. Jujur awalnya saya lebih pengen ke industri kreatifnya ya. Jadi kan berangkat dari saya suka video tadi foto gitu kan. Terus saya mikir apa ya yang ke depannya yang bisa jadi wadah gitu kan untuk apa yang saya suka. Tapi di sisi lain saya juga suka baca, saya suka nulis juga. Jadi, waktu itu pikir kayaknya yang pas yang bisa menggabungkan dua dunia ini di dunia akademik. Jadi misalnya kita jadi periset, ya, kita bisa meriset menggunakan metode video gitu, kita bisa meriset menggunakan metode foto, kita analisis gitu. Nah, ini kayaknya dua dunia bisa gabung jadi satu. Waktu itu saya akan jalan jadi akademisi di PSG waktu itu. Terus ya dari sana kemudian ya berkembang, saya bisa punya wahana untuk mengekspresikan ya passion saya di dua area ini dengan akademisi. Kalau di tempat lain mungkin akan ada restriksi ke salah satunya ya. Jadi so far akademisi saya lihat bisa memberikan saya ruang untuk ekspresi itu. Setelah 2 tahun nih nggak ngajar offline, nah gimana perasaan Bapak nih sekarang bisa ketemu mahasiswa lagi setelah lama 2 tahun ini? Ya saya jadi belajar juga ya dari proses online itu. Di satu sisi kita lebih nyaman, mungkin waktu time management gampang ya, mau kuliah jam 10 kita jam 9.55 itu masih bisa lah, baru bangun jam
9 gitu langsung siap ya pakai baju jadi kan bisa. Masih pakai celana pendek. Masih pakai bisa. Tapi di sisi lain saya juga belajar ada kebutuhan interaksi oleh mahasiswa ketika di dalam kelas. Jadi saya jadi belajar juga. Oke, berarti kalau saya ada kelas yang sifatnya offline, saya harus memberikan porsi bagi mahasiswa untuk saling interaksi gitu. Jadi kan seringkali kan lecture itu dosen ke mahasiswa masuk ke dosen, ya. Tapi ada butuh interaksi itu antara peer mereka. Gitu. Nah ini kalau menggunakan online, ya, kita ada breakout room ya, tapi tentu dinamikanya beda. Jadi ketika kembali ke online, saya kemudian saya menjadi in the back of my mind gitu ya. Kemudian saya perlu ada porsi nih, mahasiswa harus interaksi antar mereka. Dan ini lebih menghargai ya bahwa kita bisa lebih dalam dan lebih toleransi juga. Misalnya ada yang sakit atau apa ya, it's fine, yang saya ikut gitu sama sekali. Tambah dengan kondisi yang COVID yang makin tinggi juga gitu kan, jadi ya harus somehow lebih toleransi, tapi ketika ketemu ya yuk kita serius diskusi. Setuju sih Pak. Iya. Lebih pilih Bapak lebih prefer offline atau online? Offline, offline. Offline. Lebih interaktif ya. Iya. Jawab pertanyaan dari IG ya. Iya. Oh iya. Ini masuk. Saya ketika Mado nih dilempar gini, silakan. Bukan dari kami loh. Oke. Ini disclaimer dulu nanti. Oke. Iya. Jadi orang-orang ini tidak terlibat di pertanyaan ini. Oke. Ini murni dari teman-teman. Oke. Mengapa saja. Yang pertama nih ada yang nanya Pak, band favorit Bapak tuh apa sih? Dan favorit, Indo luar deh. yang luar Laruku, Larkensil. Larkensil. Jadi kenapa nama Waduh. Yukisai Rocky Hero? Itu band drummernya kan namanya Yuki Hiro. Jadi waktu saya SMA gitu kan, ngefans banget sama Laruku, Larkensil, terus namanya Rocky Hero, Yuki Hiro, ingin terinspirasi di sana saya pakai Rocky Hero. Yang luar, kalau yang dalam negeri sekarang baru baru ngekspor band-band popang ya, popang yang baru-baru kayak ada Summer Lane, ada beberapa yang alternatif lah, yang mungkin waktu zaman saya kuliah kemarin belum ada bahkan. Dan sekarang baru dengerin banyak PWG, Gaskin. Gaskin. Sangat modern ya. Gaskin ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Asal mula tertarik dengan drum. Oke. Drum, oke. Saya berangkat dari jujur waktu SD saya dilasin oleh orang tua saya organ. Oh, iya benar. Tapi saya nggak suka gitu. Jadi ya ikut ya karena disuruh orang tua gitu ya. Ya organ bisa lah gitu. Cuma terus nggak dipakai lagi, terus mulai SMP ya, terus kan baru keren-kerennya ngeband tuh ya, coba gitar gitu kan, coba ngebass, terus terakhir ke drumnya gitu. Nah, di drum ini nggak tahu ya, saya merasa itu jadi ekspresi aja ya, lebih di beat gitu kan, ada hentaman-hentaman seperti itu yang jadi, kalau di gitar atau yang lain kok saya kurang merasa tersalurkan ekspresi itu. Jadi drum memberikan tantangan juga sebetulnya ya, tapi bisa lain ekspresi seninya lebih tertuang di sana. Berarti Bapak udah lama banget ya main drum sebenarnya? SMP SMA lah ya gitu ya, sama kuliah gitu, di band juga gitu. Wah, Gitu. keren. Oke. Ini kalau ini udah mulai relate nih antara nama sama hobi nih ya. Iya, benar. Rocky Oh, dan iya. drum lebih ekspresif. Dung gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan apa nih Pak Fitani? Selanjutnya ini ada yang penasaran nih Pak, Bapak kan udah kuliah sampai PhD nih, Iya. tapi tetap happy. Oke. Terus apa nih rahasianya pada nanya gitu? Oke, mungkin saya menduga yang tanya itu ada net korelasi antara pendidikan makin tinggi, makin antara happiness gitu kali ya. Makin tinggi happiness makin turun. Iya benar. Relasinya negatif. Dan di MM perlu kita survei juga nih. Wah, perlu Pak kayaknya Pak. Apakah S2 happiness-nya tambah atau enggak? Iya benar. Oke, happy saya nggak tahu ya. Jujur, masing-masing profesi pasti ada penjaranya gitu. Misalnya ada hal yang bikin nggak happy gitu ya. Tapi in the end of the day, kita perlu speak up untuk hal yang bagi kita matter gitu. Nanti kalau ada value yang kita bawa. Dan sebagai dosen, saya cukup beruntung value itu bisa saya pertahankan gitu ya. Misalnya
saya ingin ada ya sama kebebasan untuk mengatur waktu dan seterusnya. Itu yang mungkin kalau di profesi yang lain agak susah gitu ya. Ini. Jadi happiness kalau saya mundur ke belakang ya bisa jadi karena saya bisa mengawinkan apa yang saya suka di pekerjaan ini atau di posisi ini. Jadi, tadi ya mulai dari yang aspek artistik sampai ke akademis bukan hal yang kemudian bertolak belakang itu. Kita bisa memanfaatkan yang satu untuk meningkatkan yang lain. Jadi, nah ini yang apa ya mungkin dilihat oleh orang-orang itu happy. Gitu. Siap. Gitu. Oke. Selanjutnya apa nih Pak Fitan? Ada yang nanya, bagaimana sih cara melihat bapak yang aktif akademik juga, terus seni pun juga jalan. Terus teman-teman nanya, bagaimana cara nyimbangin otak kanan dan kiri? Ya. Tipsnya. Nggak tahu ya, mungkin seimbang itu bukan kemudian 50-50 juga gitu ya. Tapi kita ada nggak ruang untuk ekspresi gitu. Karena seringkali kalau saya lihat mungkin bukan kita tidak kreatif, tapi kita nggak nemu aja tempat ekspresi kita itu apa. Gitu. Dan ekspresi itu terlepas dari orang lihat keren atau enggak gitu ya. Jadi kalau itu ngerasa kita enjoy ya why not gitu kan, lakukan gitu. Sama kita bisa menjaga teritori itu, maksudnya area itu bahwa ini adalah tempat ekspresi saya. Tapi itu jadi balancing juga antara tadi bilang otak kiri otak kanan gitu. Tapi saya bukan mungkin 50-50 tapi lebih kepada back and forth ya. Dalam satu waktu kita mungkin fokusnya di akademik gitu kan atau dia satu logika dan semacamnya. Ini di waktu lain kita fokusnya di artnya mungkin gitu kan, bolak-balik itu kan ya satu hal untuk menyeimbangkan gitu. Jadi dan malah ya saya kok cenderung lebih yang bolak-balik itu daripada yang 50-50 gitu. Fokus ya fokus gitu, tapi kita bisa switching. Berarti harus nih Pak, bolak-balik nih, nggak boleh 50-50 kita harus. Oke, kita balik lagi. Kita lanjut ya Pak Rocky ya. Ini kita jawabin aspirasi, kritik, saran dari teman-teman MM juga. Jadi kemarin kita sempat sebar form MBA SA mendengar Pak. Jadi boleh ditanggapin ya Pak ya. Oke. Yang pertama, wah ini misteri kantin nih Pak nih. Ya. Kenapa tidak dibuka? Oke. Jawab langsung ya. Nggih. Kantin itu gini, secara historis saya dengar dari pendahulu saya Pak Bayu gitu ya. Kita berkompetisi dengan Gojek, Grab ya, GoFood segala macam. Sempat ada vendor di sana, tapi karena sewa per bulannya itu cukup mahal, nggak cocok gitu. Mahasiswa lebih pilih beli di luar, order ya, apa yang dia mau dia bisa dapatkan. Akhirnya nggak cukup traffic untuk masuk ke yang sini nih gitu. Akhirnya nggak bisa sustain ya, akhirnya nggak ada tenan yang mau di sana gitu. Nah, ke depan tantangannya gimana itu semua ngidupin itu gitu. Apa kita punya cukup traffic untuk membawa mahasiswa ke sana gitu kan. Nah, ini masih jadi kita jujur masih open ya dan mungkin berbagai ide juga kita butuhkan gitu untuk gimana ngidupin ini lagi gitu. Ini masih open question. Kalau misalkan nih Pak, diisi sama mahasiswa Pak yang punya bisnis gitu, tapi sewanya tentu beda ya Pak. Asik. Kalau mahasiswa tantangannya adalah dia bisa kemudian komit gitu ya untuk full time. Ya. Kami justru kalau memilih malah mungkin ke profesional aja sekalian gitu. Jadi ya kalau misalnya mahasiswa bisa profesional mengkomit 100% sana, mungkin it's okay. Ya, tapi di sisi lain nanti kalau menjadikan itu sebagai alasan waduh nggak bisa ikut kuliah atau apa kan jadi kita nggak pengen ada clash antara service kita dengan student gitu dengan perkuliahan gitu. Itu concern kami saat ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Rocky untuk tanggapannya. Ya, kita lanjut ya. Ini Pak, ada requestan nih Pak dari anak-anak Semba Pak. Oke. Tolong disampaikan ke pihak catering, Okay. Sendok dan box catering jangan plastik sekali pakai Pak, I see. biar mencapai green campus kan. Ya betul, green ya. Ini idealnya itu kan prasmanan aja sebenarnya. Jadi kalau ngambil sedikit bisa, banyak bisa gitu kan ya, ada sisa jadi dipakai gitu. Kalau box memang kalau masing-masing diboxin ya sampahnya makin banyak gitu kan. Ya
Saat ini itu menjadi solusi yang tercepat yang untuk diboxkan. Tapi kita akan coba negosiasi bisa nggak kemudian dibentuk format yang lain yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Jadi setelah hari Sabtu itu biasanya sampah itu kan menumpuk sekali. Gitu. Thank you. Oke, siap. Ada requestan lagi nih Pak. Ya. Kan ini teman-teman pada sering ke student lounge ya Pak ya. Dan kadang-kadang tuh kalau main biliar tuh antri Pak. Ada yang pura-pura antri sholat dulu, terus nyoba main-main golf, padahal sebenarnya pengen sebenarnya pengen biliar Pak. Itu kalau misalkan mejanya ditambah Pak, boleh nggak ya? Oke, noted. Mau berapa? Ya, 2-3 cukup sih kayaknya. Kalau lahannya cukup ya Pak. Kita nanti deh jadi kita bisa masukkan dalam ini ya, pertimbangan untuk RKAP kita untuk budgeting. Terus sih kalau ada kebutuhan itu, why not gitu untuk invest ke biliar lagi dan itu kan udah cukup lama juga. Iya, betul Pak. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Pak Rodi. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang ini mulai ke perkuliahan ya Pak ya. Yuk. Kenapa pendaftaran tuh harus pakai sertifikat bahasa Inggris ASEP Pak? Kenapa IELTS, TOEFL nggak boleh? Oke. Ini pertanyaan yang valid. Saya bilang kita harus mengikuti aturan dari UGM juga gitu. Nah, gini, kenapa kita pakai ASEP? Karena itu diselenggarakan oleh UGM. Jadi dari sisi trustworthiness gitu ya, itu dari kami bisa verifikasi ke mereka. Gitu. Jadi itu yang saat ini ASEP yang menjadi standarnya. Jadi kami mengikuti aturan dari UGM aja. Gitu. Ini so far. IELTS dan TOEFL kita bisa pakai tapi in addition, tapi dia seperti yang tadi ASEP menjadi salah satu titik standarnya. Oke, siap. Berarti kita manut ke UGM-nya. Iya, itu nanti pertanyaannya ke atas lagi. Next kita mungkin udah dari UGM ya. Oke, selanjutnya. Ini dari pejuang konsentrasi nih Pak. Wah, ada curhatan nih. Kenapa konsentrasi ada persyaratan minimal untuk kelas dibuka? Perjuangannya tuh kayak Hunger Game Pak. Kadang-kadang ya harus mengalami betrayal. Teman-temannya di last minute pindah, hijrah itu Pak. Ya, ini to be honest ini concern-nya ada di efisiensi operasional gitu ya. Karena kalau kemudian tidak diberi kuota, kemudian pecah-pecah gitu ya. Kita terkendala alokasi scheduling, kemudian dosennya gitu ya. Itu yang tidak efisien lah untuk menjalankan kelas. Alasan lain adalah untuk mempunyai atmosfer belajar yang enak juga gitu. Ya, pertama di program studi lain saya ada materi dengan itu jumlahnya ada sedikit sekali ya, di bawah 5 bahkan. Ya oke gitu ya, tapi di sisi lain juga terbatas dari sisi interaksi. Jadi saat ini kami gunakan itu so far ya karena firstly operasional, kedua adalah atmosfer belajar yang at least kita punya jumlah yang cukup banyak tapi tidak terlalu banyak kuota itu. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, waduh ini dari teman-teman kalau tadi konsentrasi ini yang lagi milih dosen pembimbing tesis nih Pak. Oke. Kenapa sistem pemilihan dosen pembimbing tesis yang sudah milih malah diacak dan tidak konfirmasi ke mahasiswa? Ya. Ini untuk konsentrasi itu kita menangkap aspirasi dari mahasiswa maksudnya apa? Tapi kan kita rekap tuh ya berapa yang milih. Ya. Nah kalau idealnya masing-masing dosen itu dipilih secara merata. Ya. Tapi yang terjadi adalah kita timpang tuh. Sebagian dosen itu dapat banyak sekali, yang lainnya itu rendah. Akhirnya mau nggak mau kita harus intervensi, ya kita ratakan gitu. Ya, karena yaitu untuk ya bebannya juga. Misalnya saya diberi bimbingan 30 orang itu saya juga ya akhirnya nggak bisa ngajar gitu. Ya, atau malah kan membimbing tapi nggak beneran juga. Ini kan yang nggak diinginkan. Jadi lebih ke pemerataan beban aja. Gitu. Siap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Wah jangan senyum-senyum, woi. Oke siap. Selanjutnya, waduh ini tentang peraturan di MM nih Pak. Ya. Kenapa MM pakai dress code formal? Terutama laki-laki diwajibkan pakai dasi dan wanita tuh menyesuaikan. Ya, itu setayel. Itu dress code kita dan ya memang kalau kita mau lihat ke sebelah ya, itu mereka mungkin tidak punya dress code yang sama ya, dan itu malah bebas gitu ya.
ODMM ini pertama adalah kita pengen projecting bahwa kita ini profesional gitu kan ya, berangkat dari cara berpakaian dulu gitu. Jadi dari sana menjadi contoh budaya atau artefak budayanya. Kita pengen menunjukkan kita itu berbeda, tidak seperti program ini. Kedua adalah toh juga kita tidak setiap hari ya, kan hari Jumat ya kita pakai batik dan relatif juga. Tapi kita ingin ada aspek proyeksi budaya profesional yang kita tunjukkan melalui atlet dari cara berpakaian. Itu yang jadi value kami dari pertama berdiri MM hingga sekarang kita kasih. Jadi ciri khas dari MM sendiri ya. Jadi jangan protes ya teman-teman ya. Pakai dasi. Iya. Oke, selanjutnya Pak Rocky. Terakhir nih Pak. Alangkah senangnya, ini yang buat pertanyaan ini. Jika kampus berlevel internasional ini juga memberi nuansa sesuai dengan event yang ada. Gitu. Misalkan nih Pak, kalau Ramadan, wah kita gitu kasih desain ya masuk atau apa gitu. Terus kalau Imlek itu kasih lampion-lampion. Asih. Halloween Dekorasi gitu ya. Iya, Tapi masukan bagus dari sisi atmosfer gitu ya. We'll see nanti hasilnya seperti apa. Tapi tentu kita butuh kerjasama juga dari teman-teman dari MPSK mungkin untuk gimana sih mendesain supaya atmosfer itu terbaca gitu. Kita pengen juga yang gini. Di satu sisi kalau dekorasi seperti itu nanti larinya ke waste juga, sampah kalau udah selesai kan. Tapi di sisi lain kita pengen ada sentuhan itu, ada ya what's happening kayak tadi ya Ramadan atau apa. Jadi mungkin kita bisa follow up untuk gimana caranya biar atmosfer itu terasa tanpa harus nanti buang-buang banyak resources ya, gitu sumber daya yang cuma di buang sampah aja. Kayak ini layar apa ya kemarin di lift itu. Oh iya. Itu bisa dipakai buat misalkan ada acara apa nih klub hari ini. Itu bisa. Oke, kita manfaatkan layar itu ya. Iya. Terus oke, noted. Oke, jadi masukan. Terima kasih. Jadi biar acaranya teman-teman klub itu juga Iya, ramai. Bagus ya. Nggih. Oke. Noted. Oke, kalau kita ada lagi nggak nih untuk pertanyaan-pertanyaannya? Ya. Kayaknya udah ya kalau untuk pertanyaannya Pak, untuk aspirasi dari mahasiswa MM. Selanjutnya, wah ini kita ada rapid question Pak. Waduh, oke. Sedikit game. Dijawab salah satu ya Pak ya, Ya. nggak boleh di tengah-tengah loh, Oke, Pak. siap, salah satu. Ready Pak? Iya. Ready. Oke, yang pertama kipas angin atau AC? Kipas angin. Oke. Yang kedua gunung atau pantai? Pantai. Yang ketiga fotografi atau drum? Drum. Waduh, udah mulai geser ya Pak ya. Tadi katanya fotografi. Kata istri saya, wah kamu tuh kan udah nggak bagus fotonya gitu. Nggak tahu nih efek apa nih. Kalau foto efek kamera berarti Pak. Fotonya nggak bagus lah. Oke. Yang keempat ini seputar Once atau Ari Lasso? Waduh. Once deh. Once, waduh. Selanjutnya Picasso atau Da Vinci? Da Vinci. Waduh. Daring atau luring? Luring. Luring, siap. Selanjutnya textbook atau e-book? E-book. Waduh, fleksibel ya Pak ya. Selanjutnya entry atau strategi? Entry dong. Waduh. Aduh, tersakiti teman-teman ya. Oke, selanjutnya penguji atau pembimbing? Pembimbing. Oke, dan yang terakhir Pak, akademisi atau praktisi? Akademisi. Oke, siap. Terima kasih Pak Rocky. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih Pak Rocky udah mau sebagai guest kita untuk yang episode ke-6 ini. Baca. Iya Pak, nanti kalau misalkan ada acara-acara lagi kami bakal undang Pak Rocky lagi. Siapa tahu ada updatean apa dari MM, nah, biar kami tahu juga Pak, seperti itu. Terima kasih nggak Pak Rocky sekali lagi, dan mungkin itu saja teman-teman. Kita nanti akan ketemu lagi di Babinsa selanjutnya. Selanjutnya. Kita tepuk tangan dulu. See you.